Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya tujuan utama dari Inpres 1 tahun 2025 ini kan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Tapi bagaimana kemudian dampaknya ke daerah, Pak Gu, Pak Belki, kalau kita lihat tentu kan APBD maupun perputaran uang di daerah kan juga pasti akan tertekan dengan adanya pemangkasan beberapa aspek operasional maupun non-operasional ini. Bagaimana kemudian daerah bisa berupaya untuk melakukan penggandaan dana melalui keran-keran lain, Pak Belki? Ya, kalau kita cermati ya, pesan dari Inpres ini kan adalah kita lebih mengoptimalkan, mengefisiensikan anggaran yang kita peroleh ini untuk kepentingan publik yang ditengarai itu bisa memberikan daya ungkit ekonomi yang lebih bagus. Nah, tentu dengan pesan ini seluruh pemerintah daerah saat ini, saya pikir juga di Jakarta juga saya pikir juga sama, kita diminta untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dibuat oleh termasuk kami di tingkat daerah ini, itu dipastikan punya daya ungkit ekonomi sesuai dengan arahan kemarin yang sudah Presiden juga sampaikan, misalnya kaitan dengan urusan pangan misalnya, ataupun energi dan sebagainya yang menjadi pesan beliau kemarin. Sebagai contoh misalnya gini, Mbak Maria ya, kemarin Menteri Pertanian ke NTT, kami makan siang bersama. Dia sampaikan, Pak Melki, memang ini ada penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, oleh Pak Prabowo dengan pola yang tadi sudah disampaikan. Tapi yang bagus dari hal ini adalah kita diajak untuk memastikan agar seluruh penggunaan anggaran yang dilakukan dalam berbagai jenis program yang kita lakukan tersebut itu benar-benar itu menyentuh kepentingan masyarakat luas dan itu punya daya ungkit ekonomi. Yang mungkin selama ini kita karena terbiasa dengan anggaran yang ada sedemikian rupa dan relatif cukup ya sampai akhir tahun, jika kemudian di akhir tahun itu anggaran kemudian dipakai untuk berbagai program yang seperti disampaikan ya, diselesaikan di hotel-hotel untuk berbagai kegiatan yang bersifat menghabiskan anggaran. Nah, saat ini tentu berbeda dengan kondisi global, kondisi Indonesia saat ini, dan menurut saya juga ini ada baiknya sekali lagi karena ini terjadi di awal periode kepemimpinan Pak Prabowo di pusat maupun kami di daerah Indonesia juga sama. Skema ini memastikan dan mengajak kita semua di daerah untuk juga memastikan seluruh penggunaan rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik yang besar. Termasuk juga selain kita menghemat anggaran adalah mulai memikirkan juga sumber-sumber pembiayaan ataupun dana-dana yang juga bisa dipakai untuk pembangunan yang selama ini mungkin juga kita tidak atau kita belum optimalkan dengan baik. Jadi bukan cuma swasta di daerah masing-masing tentunya, tapi juga mungkin selama ini juga ada dari luar daerah juga yang mungkin masuk dengan berbagai kondisi kita belum buka dengan baik. Nah, hari ini semua daerah tanpa kecuali harus menggunakan potensi yang dimiliki dengan baik sehingga ada sumber-sumber pembiayaan ataupun dukungan terhadap pembangunan di sektor swasta, baik itu oleh pengusaha, termasuk juga mungkin dukungan program yang selama ini juga dari teman-teman LSM misalnya ataupun dari berbagai lembaga di Jakarta ataupun di internasional juga yang membantu daerah. Tentu sekarang ini kami optimalkan dengan baik. Contoh konkretnya di NTT seperti apa, Pak? Pembangunan. Bagaimana? Contoh konkretnya di NTT seperti apa? Misalnya gini, kami sekarang setiap OPD itu saya minta untuk memiliki minimal 1 mitra. Jadi kalau selama ini tuh kami di NTT itu misalnya OPD-nya atau organisasi yang dinas-dinas ini mereka cuma menjalankan tugasnya secara sendiri misalnya. Hari ini saya sudah minta agar seluruh dinas itu memiliki minimal 1 mitra di luar pemerintah. Jadi dia bisa mencari swasta, bisa mencari perorangan, lembaga misalnya, dan juga bahkan dari internasional. Intinya membantu dinas tersebut untuk bisa memutar kegiatan dengan baik. Contoh misalnya kami juga sekarang meminta untuk semua perguruan tinggi swasta di NTT yang memang memiliki misalnya jurusan ataupun fakultas yang terkait dengan dinas tertentu, sekarang kami ajak seluruh dinas kita kerjasama deh dan perguruan tinggi agar juga bisa saling bersinergi untuk mengurus dinas nanti dengan baik. Demikian pun sektor swasta juga saat ini gara-gara dan kondisi ini saya juga banyak ketemu dengan teman-teman di Jakarta, itu juga beberapa pengusaha juga sudah mulai berkenan membuka juga untuk hotel dan sebagainya karena NTT ini juga sektor pariwisatanya luar biasa bagus dan kami juga dorong untuk sekarang ini daya ungkit pariwisata bisa kita dorong dengan lebih bagus. Dan sekali lagi tentu ini ada plus minusnya, kita pasti akan kekurangan di aspek APBN APBD, tapi ini juga
sekaligus saya mengajak semua teman-teman di OPD NTT ini untuk juga kita mulai serius untuk gerakan sektor swasta dengan sungguh-sungguh. Iya, itu dia pasti akan ada dampak negatif ya untuk daerah, tapi bagaimana daerah bisa berkarya kreatif menggaspolkan itu tadi, membuka sektor-sektor karena dana-dana lain. Kalau misalnya dilihat dari sektor pariwisata di setiap daerah yang kemudian bisa dimaksimalkan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh daerah ya Mas? Iya, jadi kita bicara mengenai hot zone dari masing-masing daerah tersebut untuk kemudian menangkap peluang investasi ya. Kalau kita sebelum bicara ke daerah secara umum ya, kalau kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, kita butuh kebutuhan investasi sekitar 10.000 triliun sebagai baseline-nya. Nah, maksimum yang bisa dipenuhi dari dalam negeri itu cuma 3.000 triliun. Nah, 7.000 triliun berasal dari aspek di luar daerah. Di luar Indonesia bahkan ya. Nah, oleh karenanya ini juga bisa kita refleksi bagaimana pembangunan daerah itu tidak melulu dari APBD, gitu kan. Harus ada pertama swasta, pelibatan swasta, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, baik itu dari secara domestik maupun dari internasional. Dan kita sudah melihat bagaimana hal-hal itu menjadi satu flagship dari pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo sudah mencontohkan ya, bagaimana untuk menarik investor ya, sudah datang ke Cina, Amerika Serikat, Brazil, Peru, bahkan terakhir ke India dan Malaysia. Dan saya hitung-hitung itu sudah ada komitmen investasi sekitar 19 billion US dollar, Mbak Maria. Dan oleh karenanya saya rasa ini juga bisa ditiru oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan peluang-peluang ya investasi di luar kemudian APBN dan juga APBD. Dan kalau kita melihat misalnya untuk target 3 juta rumah per tahun ya, untuk tahun anggaran 2025 itu sebenarnya kalau dihitung itu cuma cukup 257 ribu rumah, bukan 3 juta. Cuma 8,58% dari total keseluruhan yang harus dipenuhi. Tapi dari mana sisanya? Sisanya adalah kemarin bagaimana Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi Arabia itu sudah berbondong-bondong menyatakan komitmennya, itu berdasarkan versinya Pak Hasim, kemarin sudah ingin membangun 7 juta rumah. Sehingga kan kita melihat bahwa pemerintah ya sebagai stimulan di awal, tidak perlu semua dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana aktor-aktor swasta yang melihat bagaimana ini peluang investasi besar dan menghasilkan return dari mereka itu kemudian digandeng gitu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu tadi gitu. salah satunya seperti yang dilakukan Pak Melki di NTT, bagaimana kemudian setiap wilayah harus kemudian menggandeng satu mitra. Itu salah satu solusi yang cukup tepat menurut Anda? Exactly, karena itu adalah menjamin kesinambungan ya perekonomian baik itu level nasional maupun daerah. Kalau semuanya disusui oleh APBN dan APBD itu semua kan terbatas sekali. Sampai mana kita cuma mentok paling di 5% pertumbuhan ekonomi. Makanya harus ada dari luar juga. Baik, itu tadi juga concern dari Pak Melki. Terima kasih banyak Pak Melki, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Anda, Pak Gubernur.